digunakan untuk validasi. Jadi satu satu ya satu degree of itu diagram batasan ya itu kan bisa pakai dengan free respon ya atau saran bebas gitu ya. Kemudian health FB PTB 1 2. Nah, di sini bisa digunakan untuk bukti di sini bisa digunakan. Nah, kalau yang jelas kita coba eh, gitu ya untuk contoh yang FB1 misalnya tadi kita coba help lagi ya help FB1 PTB 1. Kalau ada ditanyakan tanyakan ya ini bisa kita ulang-ulang kok. Nah, di sini tertulis ya. Jadi di sini bisa menggunakan ini, kemudian bisa ininya bisa menggunakan VTB1 dalam kurungnya bisa ini M lah ya. Kemudian ini adalah C-nya apa? C-nya itu adalah apa? Peredaman ya, redaman, faktor redaman. Kemudian K-nya ini adalah konstanta pegasnya. Kemudian X0-nya X0 ini kecepatan nol ini waktu apa banyaknya berapa lama kita ingin melihatnya gitu ya. Nah, di sini kita coba, misalnya kita coba yang ini ya. Ada contoh di sini. Kita coba untuk yang ini. Ya, jadi di sini satu satu apa masanya 1 kilo misalnya ya C-nya 0,01 kemudian konstantanya pegasnya 2 kemudian X0-nya 1 kecepatan awalnya 0 dan waktu ininya perlihatnya adalah 100. Tinggal kita enter saja ya di situ akan keluar diagram ya keluar akan keluar diagram kita tunggu ini belum keluar. Nah, diagramnya akan bentuknya seperti, grafik bukan diagram ya, sorry. Grafiknya akan keluar seperti ini, maka getaran yang terjadi seperti ini ya. Nah, gitu. Oke, bisa bisa dipahami ya. Nah, di sini juga sudah terjawab ya apa yang kita hitung minggu lalu itu yang di dalam video. Nah, di sini ada natural frekuensinya ya. Frekuensi naturalnya itu ada 1,41 radian per second. Kemudian zeta-nya di 0,00354 ya, berarti di bawah jadi under dam ya. Itu untuk dampingnya karena di sini kemudian the damping naturalnya ya, damping naturalnya ada di 1,41, amplitudonya 1 dan Pi-nya 1,57. Seperti itu ya untuk menggunakan simulasi untuk menggunakan software Octave ya untuk getaran. Sini sudah terlihat getarannya. Nah, misalnya kita contohkan yang minggu lalu ya. Atau kita coba yang lain, misalnya ada dua, sorry. Misalnya kita coba yang lain, kita tinggal copy saja yang ini bentuknya ya, karena isinya ini kan sama sebenarnya yang ini ya. Atau kalau mau pakai yang ini boleh ya. Boleh pakai ini, tinggal ganti berapa saja nilainya ya. Saya pakai ini saja biar enak kopinya. Ctrl V. Nah, di sini kan satu misalnya kita ubah menjadi ini adalah 2 ya. Kita coba di sini adalah 2. Nah, kita coba di sini ada 2. Kemudian peredamnya tidak ada ya. Kita pakai peredamannya 0. Kemudian kita pakai K-nya konstanta pegasnya 100 misalnya. Kemudian apa kecepatannya X-nya X0-nya kita mulai dari 2. Kemudian eh,
kecepatannya 1, ya. Kemudian kita mau lihat di waktunya cuman pakai 10 ya. Nah, gitu coba. Kita enter. Nah, ini sudah keluar bahwa di sini kan karena nol, dampingnya nol ya, damping rasionya kita pakai apanya, redamannya nol, maka di sini damping rasionya nol, kemudian natural frekuensinya di 7,7, kemudian damping naturalnya di 7,07 juga, amplitudenya 2 dan pi-nya adalah 1,5. Terlihat. Nah, untuk grafiknya kita buka ini. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, jadi karena tidak ada peredaman, berarti dia tetap berosilasi. Nah, seperti itu. Ini sampai 10 ya, bisa kelihatan. Sampai menitnya sampai 10. Dia tetap bergerak ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Nah, ada yang tertinggal dari awal? Jadi nanti setelah ini saya tidak berlama-lama kuliahnya ya, sampai 45 menit saja. Tapi banyak latihan. Nanti minggu depan akan saya jelaskan tentang responnya. Respon itu apa fungsinya? Karena minggu depan sudah mulai ujian, mungkin hari Jumat harus kita ganti ya. Seperti itu ya. Nanti ini gantinya untuk ini kita akan bikin ini akan bikin diagram. Nanti akan ada soal. Kalian akan membuat grafik untuk getaran paksa dengan contoh yang ada ya. Ada ya, boleh Salsa, silakan. Ujiannya ada aplikasinya tapi tetap offline ya. Ada aplikasi tapi tetap offline. Jadi bawa laptop kayak waktu kita belajar apa ya? Oh ya, waktu semester kemarin kita belajar apa semester lalu? Sistem kendali ya, kayak sistem kendali. Tetap ada software. Mm-mm. Ya, kenapa Salsa? Ya, kita contohkan yang kemarin ya. Saya contohkan yang kemarin. Kita buka dulu videonya ya. Nah, video kemarin itu, kita coba buka videonya ya. Saya lupa contoh soalnya. Nah, ini ya. Damping force ya. Nah, untuk minggu lalu itu, eh, untuk minggu lalu itu, ini kan ya. Minggu lalu itu, eh, ini ya. Nah, ini mungkin mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah nonton ya, sudah mengerjakan soal minggu lalu itu, sebenarnya ini itu eh, tidak diuraikan ya. Jadi untuk diferensialnya sebenarnya ini adalah diferensial. Jadi untuk persamaan dari getaran itu, persamaan umum getaran itu adalah yang ini ya. Saya buka dulu. Mana persamaan getaran? Tidak ada di sini ya. Sebentar. Nah ini, sebenarnya persamaan getaran itu secara umum tuh yang ini, ya. Jadi eh, M X double dot ya. Jadi kalau kalian mau ini persamaan getaran sendiri itu sebenarnya ini M X double dot ya ditambah C X dot ditambah KX sama dengan gayanya ya. Jadi gayanya karena apa? Di sini kan ada dari peredam, ada dari konstanta pegas ya, dan ada dari gaya dari luar. Nah, jika dia adalah getaran bebas, berarti eh, tidak atau apa getaran bebas tidak ada gaya dari luar, maka dia disebut dengan getaran bebas. Di sini pasti nol. Ya, jadi untuk persamaannya itu pasti
mx double dot ditambah cx dot ditambah xx ini sama dengan nol, itu getaran bebas. Jika dia tidak teredam, berarti di C-nya ini pasti nol, berarti persamaannya sisa mx ditambah kx sama dengan nol gitu ya. Itu secara umumnya seperti itu. Jadi tolong jangan terlalu pusing ya dengan getaran yang persamaan umumnya ini sebenarnya ini. Adapun direct Fourier dan dari apa diferensial penurunan diferensial itu sebenarnya jatuhnya nanti ke matematikanya gitu ya. Tapi kalau di dalam getaran intinya mah ini ya. Nanti Anda kalau menurunkannya eh, nanti gampang lah ya, ada di buku gitu ya, banyak di buku untuk penurunannya. Yang kalian harus paham tuh yang ini, mx double dot cx dot kx sama dengan ini. Nah, kalau misalnya getaran bebas berarti tidak ada gaya dari luar, berarti ini sama dengan nol gitu loh. Nah, kalau misalnya ini getaran dengan tanpa redaman berarti C-nya yang harus hilang, berarti tinggal mx double dot ditambah kx. Kalau ada apanya ini? Kalau ada redamannya berarti Anda tinggal menambahkan ini saja, ini sama dengan nol. Itu untuk getaran bebas. Sedangkan untuk getaran paksa, untuk yang kemarin minggu lalu yang saya kirim, ini adalah getaran paksa ya. Getaran paksa berarti semuanya ini ada. Nah, jika dia tanpa teredam berarti ini dihilangkan. Tinggal x double dot kx gitu ya, sama dengan ini. Itu persamaannya ya. Kalau dengan ini dengan apa ini? Dengan C berarti kita redam gitu ya. Nah, untuk minggu lalu ya, mungkin Anda sudah cari ya, sudah dicari berapa X totalnya. Ini kan menanyakan sebenarnya X total. Nah, kita bisa menggambarkan grafik dari X total tersebut ya, dari keadaan sini di dalam software tadi ya, gitu ya. Nah, di sini diketahui, kita lihat saja ya, C-nya 100 gitu ya. A-nya berapa? M-nya 100, K-nya 910, kemudian X-nya 1 milimeter, kemudian V0-nya 20 milimeter per second ya. Nanti kita bisa gambarkan di dalam, berarti nanti ditanyakan ini natural frekuensi ya, di jawabannya di sini kan ada ini. Ini jawabannya ada ya. Jadi ada omega n-nya berapa, ada zeta-nya berapa gitu ya. Zeta itu kan faktor redamannya berapa gitu ya. Kemudian nanti dia termasuk overdamp apa-apa gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, akhirnya nanti keluarlah rumus untuk X totalnya. Nanti X total itu digunakan untuk menggambarkan, sebenarnya untuk menggambarkan ini grafiknya ya. Nih, ini X total ini yang akan digunakan untuk novel. Itu langsung saja ya. Jadi kita langsung saja memasukkan sesuai dengan apa pertanyaan ya. Tadi itu kita tinggal copy saja, Ctrl C. Nah, karena tadi di sini untuk apa? Untuk FB saat itu ada M, berarti M dulu berapa tadi? M-nya tadi berapa? M-nya 100 ya. M-nya 100. Nah, ini urutannya ini ya. M, C, K, X0, P0, TF. TF itu berapa lama Anda ingin melihat getarannya gitu ya. Mau 100 detik, ya mau 10 gitu ya. Jadi di sini kita coba M, berarti ini M dulu ya. M-nya tadi itu berapa? 10 ya. M-nya itu 10, 100 sorry. 100 kilogram. Kemudian kita masuk ke C-nya juga 100 ya. Kemudian K-nya berapa? 910 ya. Kemudian X0-nya berapa ya? X0-nya X0-nya itu adalah 1. Nah, tadi itu semuanya meter ya. Newton per meter. Jadi gini kita bisa ubah ke meter. Berapa? 1 milimeter berapa meter? Kita coba. 1 meter berarti eh,
0,001 ya milimeter. Kemudian ini 20 milimeter per second, berarti dijadiin meter berapa? 0,02 ya. Kita coba apakah bisa 0,02 V0-nya ya. 0,02. Nah, kita pakai 10 dulu di sini. Kita coba. Bisa ya. Jadi di sini sudah terlihat bahwa natural frekuensinya itu atau omega n-nya ya. Omega n-nya itu adalah 3,02. Omega n ini natural frekuensinya omega n 3,02 radian per second. Kemudian damping rasionya ada 0,166. Kemudian natural frekuensinya di dua teredamnya ya di 2,97. Kalau kita lihat di sini tadi di hasil hitungannya. Nah, ini ya omega n-nya di 3,02 tadi, kemudian zeta-nya di 0,166 nih. 0,166, kemudian frekuensi natural apa itu 2,972 2,972 di omega ini ya, omega D-nya 2,972 ya. Kemudian itu terbesar 0,2972 itu terdampar apa teredamnya ya. Kemudian A-nya nah, kemudian amplitudonya di 0, di sini amplitudonya yang berbeda ya, ada kesalahan hitung mungkin di tadi situ dan pi-nya di 0,144. Nah, ini yang bingung nih mencarinya ya. Kalau di dalam hitungan itu bingung karena nanti ininya yang berbeda 0,01-nya itu ya. Nah, untuk grafiknya, untuk grafiknya seperti ini. Jadi karena dia teredam, ya, jadi grafiknya sudah terlihat di sini ada redaman. Nah, kalau misalnya kita mau lihat sampai 100 ya, atau kita tambah menitnya di misalnya kita tambah detiknya, sorry, waktu namanya ya. Kita misalnya di 20 misalnya. Kita coba di 20. Atau biasa sampai 100 ya. Nah, kita lihat apakah dia ternyata di menit 20 itu detik ya. 5 per second ya ini ya dari detik. Jadi di apa ini? Di menit 20-nya sudah berhenti gitu ya. Jadi dia bergetar karena ada peredaman ya. Karena ada peredaman, dia meredamnya di sini. Karena tadi meredamnya di 0,01 dari awal gitu ya. Sudah ada peredaman, jadi dia bergetar nanti di sini sudah teredam. Nah, ini bisa dijadikan software untuk menganalisa getaran ya yang terjadi pada sebuah sistem. Bisa menggunakan pertanyaan. Bisa ya? Tolong diinstal dulu tapi ya. Ini tidak begitu berat kok ya. Tadi saya pakai 32 bit juga bisa. Gitu ya. Jadi tinggal copy-copy saja. Jadi kita sudah menginstal, sudah diinstal. Nah, kalau untuk mengulang window-nya ini tinggal reset aja. Di-reset aja ya kalau bingung misalnya keadaannya. Reset aja, kalian hapus ya. Yang intinya harus ada ini toolbar-nya ya. Terus ada yang install tadi karena memang ini sudah dibuat oleh sistem. Jadi ini kita bisa pakai ini ada beberapa perintah. Dari ini juga bisa menggunakan multi ya, menggunakan lebih dari dua DOP-nya, degree of freedom, DOF-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi diagramnya di sini ya, kelihatan kan ya di saya screen sharing ya. Di sini ada yang di bagian bawah, ini kan ada gambar. Nah, di sini gambar diagram. Ini bisa kita copy ya, bisa kita download. Di sini save as.
Silakan Anda download, save di sini di file, bisa di saving atau mau misalnya kalau nanti ada tugasnya mungkin langsung mau di screenshot juga, print screen juga bisa langsung ya. Nanti setelah ini nanti saya kasih tugas untuk mencoba ya, untuk mencoba menggunakan Octave ini di dalam menganalisa getaran. Meskipun nanti di UTS juga ada ya, jadi saya akan mencoba. Nah, kalau ada pun pertanyaan boleh dijawab ke saya. Bu, nggak bisa Bu, gini-gini gini. Nanti saya akan bantu untuk menyelesaikannya. Sebenarnya bagus offline sih, biar saya bisa ngeliat di laptop Anda ya. Tapi tidak ada waktu dan tidak ada kelas. Itu yang susah. Oke, any question? Ada pertanyaan mungkin? Paham? Ya, intinya di sini sudah keluar ya. Jadi misalnya nanti Anda disuruh mencari frekuensi naturalnya berapa, damping rasionya berapa, atau sini zeta-nya ya. Kemudian ada omega D-nya berapa. Ya, di sini ada amplitudo, ada pi-nya ya. Tinggal kalian tuliskan saja. Itu harus lengkap. Atau kalian mau copy copy dari sini, mau apa mau di ini di apa di copy ini boleh. Tapi bagusnya pakai kan biar apa pakai simbol ya, biar Anda jelas bahwa Anda belajar itu. Oke, ada pertanyaan? Udah cukup, Bu. Cukup ya, bisa ya. Tolong dicoba dulu, diinstal. Setelah itu kalian masuk, itu sudah saya kirim toolbox